Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep abstrak, konsep kelas abstrak dari pemrograman bahasa Jawa. Dari tugas yang diberikan, nomor satu di sini, buatlah kelas seperti contoh di atas. Buktikan pula bahwa kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi. Oke. Di sini saya akan menggunakan kelas abstrak saya sendiri yang sudah saya buat. Oke. Kita langsung saja buat di sini main ya. Lalu kita buat tipe operasi bilangan ABS. Operasi bilangan ABS ini sendiri merupakan tipe nama ya, nama dari kelas abstraknya. Kita buat nama objeknya misalnya tes. New operasi bilangan ABS. Oke. Kita coba run. Oke, di sini tentu saja akan muncul error ya. Di sini tertulis cannot instantiate the type operasi bilangan ABS. Kok bisa ini terjadi? Hal ini dapat terjadi karena kelas abstrak itu sendiri memang tidak dapat diinstansiasi karena kelas abstrak itu abstrak ya, abstrak yang artinya di sini dia tidak lengkap, bodinya kosong, tidak ada yang bisa diambil dari kelas abstrak ini sendiri. Di sini terdapat abstrak method. Abstrak metodnya kosong. Tidak terdapat apapun kecuali namanya, tipe datanya dan parameter yang ada di sini. Oke, mari kita lanjut ke nomor 2. Buatlah aplikasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan konsep abstrak, final, dan polimorfisme dengan memasukkan parameter bilangan A 6,5 dan bilangan B 0,5. Oke. Di sini sudah saya perlihatkan tadi, kita akan menggunakan kelas abstrak sebagai perannya. Dan di sini merupakan salah satu contoh operasi penjumlahan ya. Salah satu operasi penjumlahan yang tadi ditanyakan pada soal. Di sini terdapat sebuah konstruktor dan di sini terdapat polimorfisme dalam bentuk konstruktor overload. Mengapa disebut konstruktor overload? Karena dapat lihat di sini mereka memiliki nama yang sama, memiliki nama konstruktor yang sama, namun dalam parameternya mereka itu berbeda. Ini juga merupakan salah satu bentuk polimorfisme. Parameternya berbeda, maka hal yang mereka lakukan pun berbeda. Oke, di sini juga terdapat override ya, karena mereka ini pada metode ini mengoverride dari si kelas abstrak ini, dari void tampil. Sebenarnya di sini semua metode ini merupakan override dari si kelas abstrak ini. Mengapa demikian? Karena kita dapat lihat di sini mereka itu kosong. Dan jika kita jika kita membuat sebuah child class dari kelas abstrak, kita itu dipaksa untuk mengoverride si metode abstrak yang ada pada kelas abstrak ini. Harus diisi karena dia itu kosong ya, seperti yang saya bilang tadi. Metode ini kosong, dia tidak berisi apapun, jadi mau tidak mau kita harus mengoverride-nya. Sama semua pada operasi-operasi yang lainnya, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian. Pada dasarnya yang berbeda di sini cukup pada bagian nama konstruktornya tentu saja, dan operasi yang mereka lakukan. Kita masuk ke bagian main ya untuk mencetak operasi-operasi ini. Di sini kita menggunakan sebuah kelas final. Kelas final ini sendiri merupakan sebuah kelas yang sudah tidak dapat di inheritance. Jika kita mencoba untuk menginheritance si final class ini, maka akan muncul error. Begitu pula dengan final method ya, yang juga merupakan sebuah final method yang terdapat dalam sebuah final class. Dalam final method ini kita membuat sebuah metode ini kita akan membuat sebuah mencoba untuk mencetak semua hasil dari operasi-operasi ini. Oh ya, di sini juga terdapat sebuah polimorfisme ya. Mengapa demikian?
Lihat mereka ini semua si metode ini, lihat, semua metodenya sama. Semua metodenya sama. Metode ini merupakan dari metode si superclass si abstrak ya. Mereka operasi-operasi ini mengambil metode ini dari si superclass. Namun walaupun mereka memiliki nama yang sama dan isi metode yang sama, tapi metode yang akan mereka lakukan dalam sini itu berbeda. Itu juga merupakan sebuah polimorfisme yang ada pada bahasa Java. Oke, di sini kita lakukan, oh ya, setelah itu kita buat sebuah main dan di dalamnya terdapat sebuah array list yang bernama operasi dengan tipe operasi bilangan ABS. Operasi bilangan ABS ini itu dia dari si kelas abstrak ya, kelas parentnya. Di sini juga oh ya, sesudah itu kita buat sebuah objek baru dengan tipe operasi bilangan cetak dengan nama operasi cetak bilangan ABS, yang mana tipe ini merupakan kelasnya itu sendiri. Lalu kita coba cetak dengan 2 parameter. Oke, proceed. Nah, ini dia hasil untuk dari 2 parameter ya. Lalu kita coba untuk yang 3 parameter. Kita run. Nah, dapat dilihat kan hasilnya berbeda pada yang di atas tadi. Kenapa bisa berbeda? Karena ya kita dapat lihat di sini kalau dia di sini terjadi polimorfisme, walaupun mereka namanya sama, kita hanya menambahkan beberapa parameter, mereka juga akan melakukan operasi yang berbeda. Mungkin sekian dari saya. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.